keindahan dari bisnis HDI ada satu yang sangat luar biasa, legacy. 4 kali orang tua saya berganti usaha. 2 kali di Pasar Turi karena kebakaran harus mulai dari minus lagi. 1 kali merintis usaha home industry mebel, tapi kemudian karena tidak dibayar oleh pelanggannya, yaitu para toko mebel di beberapa kota, akhirnya harus jatuh kembali, bangkrut. Dan bapak saya harus masih membayar ke supplier-suppliernya, jadi ya habis semua. Yang terakhir tekuni saat ini adalah toko emas. Papa saya dulu seorang sales kursi, bisa dibilang perusahaan kursi yang paling besar di Indonesia. Tapi karena mismanagement dari ownernya, akhirnya perusahaan itu tutup. Yang membuat papa saya jobless waktu itu. Bersyukurnya papa saya akhirnya bisa membangun satu home industry di bidang yang sama, juga memproduksi kursi yang sama. Tapi ketika kondisi hari ini terjadi, ya jelas pasti terpengaruh. Orderannya pasti menurun. Tapi yang membuat susah adalah biaya operasional kan tetap keluar. Gaji-gaji juga harus tetap keluar. Itu yang membuat hari ini sebenarnya juga deg-degan juga ya dengan kondisi yang sekarang terjadi. Kalau orang tuanya Nugroho, pengusaha, jadi dia punya bengkel mobil di kota Probolinggo, termasuk juga sarang burung walet. Nah, semasa hidupnya kerja keras, tapi nggak pernah nyangka ternyata di penghujung hidupnya tuh terkena sakit, kanker paru-paru stadium 4B. Dan dokter memvonis waktunya tinggal 1 tahun waktu itu. Jadi akhirnya selama waktu 1 tahun papa tuh sambil sakit, dia tuh maksa dirinya untuk apa? Untuk nulis ya, mengenai pelajaran bagaimana meneruskan usaha sarang burung walet itu. Jadi nuliskan di buku tuh sampai ada 6 buku primbon yang dimaksud untuk bekal saya sama kakak saya untuk menghandle bisnis sarang burung walet itu. Dan ternyata benar seperti kata dokter, 10 bulan papa meninggal dan akhirnya usaha itu sebetulnya masih ada, bukan sampai habis bagaimana, tapi harus diwariskan ke kami bertiga. Nah, ya di sanalah akhirnya kami bertiga mulai coba pelajari, termasuk saya sendiri usia 19-20 tahun melajari tulisan itu dan nggak tahu sama sekali itu apa. Padahal sudah dituliskan. Sudah dituliskan semua itu. Jadi ya sampai akhirnya setelah berjalan berapa lama usahanya sarang burung walet itu tidak bisa eksis. Kalau ayah saya, beliau kerja bertahun-tahun di perusahaan sebagai seorang profesional. Dia juga punya posisi yang tinggi di perusahaan real estate ya. Kalau saya sebut namanya Anda pasti tahu, karena punya mall, bank, apa segala macam, banyak bidang usahanya. Nah, ayah saya pada waktu pensiun karena kena stroke, ya semua fasilitas yang diberikan oleh perusahaan yang awalnya kelihatannya enak, semua ditarik kembali. Papa saya merintis usaha sendiri sejak muda, jadi sejak tahun 70-an itu papa saya bekerja memiliki usaha sebagai supplier spare part untuk mesin-mesin pabrik. Beliau merintis usahanya sampai sekitar 20 tahun 90-an, dari bekerja ikut orang sampai akhirnya punya perusahaan sendiri. Lalu tahun 99-2000 sempat mengalami kebangkrutan karena waktu itu masa zaman krisis. Sempat di titik terendah, rumah harus dilepaskan, mobil pribadi harus dilepaskan, sampai akhirnya ada seorang rekanan papa yang di bidang usaha yang sama mengajak papa bergabung, dan akhirnya papa bergabung dengan rekanannya ini untuk merintis bisnisnya, dan sampai hari ini papa saya juga masih bekerja untuk merintis bisnis, membesarkan atau bekerja di perusahaan teman papa itu. Mike, nah kalau Mike, ayo Mike. Kalau orang tuanya Mike apa? Kalau orang tuanya Mike. Jadi kalau orang tua saya itu bisnisnya bergerak di bidang distributor consumer good. Ya, jadi megang berbagai macam produk yang digunakan oleh orang-orang itu sehari-hari. Jadi kayak tisu ya, ada dot bayi juga, itu ada beberapa macam gitu ya. Jadi saya juga bersyukur gitu ya ketika tahun 2003
papa saya itu bertobat gitu ya. Jadi bertobat, sekarang full time jalankan HD, justru bisnisnya yang konvensional itu sudah mulai ditinggalkan beberapa tahun terakhir ini. Gitu. Jadi Peringkatnya apa sekarang? kalau sekarang Kemurahan Tuhan Executive Crown, Bu. Saudara, dari hal-hal yang kami alami, saya pribadi, mereka juga, itu membuat kami menyadari betul dan mencari sebuah usaha yang membuat apa yang sudah kita lakukan selama puluhan tahun, baik tenaga, waktu, pemikiran, ya, dan juga materi, tidak akan jadi sia-sia. Saya percaya semua orang ingin bisa membangun sumber pendapatan yang bisa diwariskan kepada anak cucunya. Permasalahannya tidak mudah untuk menemukan sebuah bisnis yang bisa tahan krisis. Bisnis HDI terbukti di tahun 98 pertama kali saya menghadapi krisis waktu di Bisnis HDI. Justru jadi kenaikan yang luar biasa di sana. Kemudian saat ini tahun 2020 kembali Bisnis HDI membuktikan bahwa bisnis yang tahan krisis justru naik dengan luar biasa. Nah, permasalahannya pada waktu kita itu ingin mewariskan usaha kita kepada anak-anak kita, bukan hanya usahanya harus tahan krisis. Yang kedua, apakah anak-anak kita mau untuk mewarisinya? Sebagian karena beralasan tidak senang, tidak tertarik dan sebagainya, mereka tidak mau meneruskan usaha orang tuanya. Sayangkan yang sudah dilutus oleh puluhan tahun. Atau anak yang mungkin tidak bisa, bukan tidak mau untuk meneruskan. Nah, berbeda dengan bisnis HDI. Waktu kita mewariskan jaringan yang sudah terbentuk, anak kita cukup belanja tiap bulan 300 BP. Berapa madu? Cuma 3. Yang penting bisa belanja 3 kilo madu. Ya nggak harus madu lah ya, bisa produk yang lain. Intinya, kalau cuma belanja madu atau produk yang lain, saya rasa tidak ada anak-anak yang tidak suka untuk belanja 300 BP dan menerima pendapatan ratusan juta atau miliaran. Saya rasa tidak ada anak yang tidak mau dan tidak ada yang tidak bisa. Maka Bisnis HDI menjadi sebuah bisnis yang tepat bagi Anda yang mencari sebuah usaha yang kelak bisa diwariskan. Jadi, build your legacy with HDI Business.